Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kerja bar? Mau tekar? Assalamualaikum sahabat sekalian, bertemu lagi dengan saya Ganjar di podcastnya PD Jabar. Kali ini kita kedatangan tamu dari Pos Gabungan Siaga Bencana Jawa Barat. Kang Soma, selamat datang di podcastnya Ya Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Kang Ganjar. Terima kasih. Saya Soma Suparsa, Koordinator Pos Gabungan Siaga Bencana Provinsi Jawa Barat. Baik, Kang Soma, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan Posgab. Kapan berdirinya Pos Gabungan Siaga Bencana Jawa Barat ini? Oke, pemirsa Ikatan Apoteker Indonesia, beberapa 1 tahun ke belakang, itu tepatnya bulan Desember, itu ada beberapa komunitas yang sering bertemu, berkumpul, bertanya, ngobrolin, Kang, sebaiknya kita bikin rumah bersama atau wadah bersama, apa itu namanya, waktu itu belum terpikir namanya Posgab, tapi rumah bersama untuk minimal silaturahim atau berkomunikasi para relawan se-Jawa Barat waktu itu. Yang bisa mewadahi kegiatan. Iya, mewadahi kegiatan. Dan alhamdulillah pada Januari, tanggalnya saya lupa lagi, tapi pada bulan Januari pertengahan, itu kita melakukan rapat beberapa kali. Kebetulan rapatnya kita diinisiasi oleh organisasi Wanadri di Pahlawan 70. Dan terkumpul waktu itu undangan kita kurang lebih 95 komunitas, 95 komunitas di rapat pertama. Pada rapat kedua, pertemuan kedua, kurang lebih 119 komunitas itu. Dan pada saat itu dengan secara aklamasi dan pendekatan yang itu, terpilihlah saya sebagai koordinator Pos Gabungan itu pada saat itu. Namanya waktu itu Posko Gab, tapi saya bilang jangan ada Posko, karena Posko itu pasti hanya pas di bencana saja. Betul. Pos komando Pos komando itu komandonya saja, hanya ada di bencana. Saya kira mendingan pos aja, Pos Gabungan. Betul. Maka terbentuk beberapa setelah terbentuk saya jadi koordinator, dibentuklah beberapa rapat kembali, terbentuk kembali juga tenaga ahli, penasehat dan segala macam, kita bentuk strukturnya bentuk. Jadi pas prinsipnya 2019 bulan Januari itu berdirinya Pos Gabungan Siaga Bencana Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 119 termasuk salah satunya Apoteker Tangkap Bencana juga termasuk karena pada saat itu yang hadir itu hampir pentahelik, hampir pentahelik, dari akademisi, bisnis, atau lembaga usaha, terus government waktu itu, komunitas apalagi yang banyak, media, dan ada dari pemerintah, instansi militer ya, dari Kodam diwakili oleh Aster, dari Polda, oleh bagian Panana kalau nggak salah bagian kebencanaan di Polda, dan juga dari instansi terkait ya, kayak BPBD hadiri oleh Kepala Bidang Cegah Siaga waktu itu, terus dari Dinas Kebakaran Kota, juga dari rumah sakit juga ada dan apoteker juga stikas yang ada di Jawa Barat itu hadir. Untuk keterkaitannya dengan BPBD sebagai lead sektor pemerintah di bidang kebencanaan ini gimana, Kang? Posisi Posgab ini seperti apa koordinasinya?
Posgab itu mitranya BPBD, seperti juga di Jawa Barat adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana, ya. FPRB juga FPRB adalah yang mitra, dan FPRB adalah amanat undang-undang. Sementara Posgab adalah keinginan, aspirasi dari relawan saja. Itu ya. Jadi tapi itu posisi Posgab dengan BPBD sebagai mitra. Nah, mitra manakala BPBD memerlukan kerjasama yang baik di lapangan, itu kita juga supportingnya kepada BPBD, kepada pemerintah terutama. Nah, selain upaya dari Posgab untuk mengumpulkan menjadi wadah teman-teman relawan sejabar tadi, pasti kan ada juga upaya untuk meningkatkan sumber daya kapasitas dari masing-masing relawan ini. Program apa saja yang sudah dibuat atau sudah dilakukan oleh Pos Gabungan Siaga Jabar ini kan? Pada saat berdirinya Posgab itu ada musibah Bogor Barat pada saat itu. Bogor Barat di daerah Ciliksa, itu desa Sukajaya, banjir longsor itu ya, longsor dan segala macam itu. Kita bergerak ke sana dan sekalian menguji coba apa benar Posgab itu memang diperlukan oleh para relawan, dan ternyata alhamdulillah pada musibah Bogor Barat Ciliksa itu semua komponen Posgab ada dan tersebar di beberapa desa, membuat posnya masing-masing dan berkoordinasi dengan insiden commander pada saat itu di bawah kendali BPBD yang ada di Bogor Barat. Nah, setelah BPBD Bogor Barat terjadi, kita melakukan beberapa rencana program, yaitu tentang bagaimana mengedukasi masyarakat siap selamat, juga melakukan kajian tentang sesar Lembang pada saat itu. Tapi begitu mau kita sudah mengajukan audiensi dengan pemerintah, begitu mau mengajukan tanggal 21 Maret kalau nggak salah, rencananya kita mau bertemu sekalian sounding yang lainnya. Tapi pada saat 14 Maret terjadilah COVID-19, sehingga kita dari situ mulai membatasi diri, membatasi kegiatan. Tapi secara otomatis Posgab turun langsung di lapangan, bekerja sama dengan komponen-komponen lain, dan seluruh anggota Posgab yang ada di Jawa Barat di tiap-tiap kabupaten itu bergerak. Ada yang melakukan sosialisasi, disinfektan, dan edukasi terhadap masyarakat, dan melakukan penyemprotan. Dan bahkan kami juga dari Posgab yang ada di Bandung, kita diminta bantuan untuk melakukan pemutusan rantai COVID-19 di Kecamatan Cicendo dan Kecamatan Andir oleh Bandung Bangkit Bersama pada saat itu. Itu semua bergerak dari Posgab. Jadi rencana program yang kami buat, terus ketika ada COVID-19 otomatis langsung kita bergerak melakukan program pemutusan rantai COVID-19 di seluruh provinsi Jawa Barat, yaitu kabupaten kota. Artinya ikut ambil bagian dalam program pemerintah juga kan ya, membantu program pemerintah untuk melaksanakan kegiatannya. Betul. Dan bahkan ada yang jadi satgas beberapa orang dan segala macam, itu kita libatkan di situ. Oke, pertanyaan kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah ada peran Posgab juga untuk berperan di bencana nasional? Karena kemarin sih saya lihat postingan Akang lagi di Kalimantan kalau nggak salah ya. Nah, apakah sebagai Posgab atau sebagai apa? Yang bergerak kita di Sulawesi Barat, di Kalimantan Selatan, itu semua adalah anggota-anggota Posgab. Anggota atau Posgab membawa benderanya masing-masing. Benderanya masing-masing. Kayak komunitas-komunitas, tapi itu semuanya tergabung di dalam Posgab. Ya. Jadi memang tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan atau kebencanaan-kebencanaan yang terjadi di Jawa Barat saja, Kang ya? Betul. Bisa juga jadi bisa di luar Jawa Barat. Tapi prioritas utama adalah Jawa Barat. Betul.
Kemudian saya juga pernah mendengar bahwa Posgab itu waktu itu Pak Lilik ya, yang menyampaikan bahwa Posgab juga dibawa ke nasional. Betul. Jadi Posgab juga diikuti oleh beberapa daerah. Coba penasaran juga Kang, tolong diceritakan seperti apa ini kondisinya. Jadi pada saat kita bersilaturahim dan mengundang deputi 2 PK, pencegahan dan kesiapsiagaan, yaitu Pak Lilik ke Jawa Barat, ya dalam hal ini di Sekretariat Posgab waktu itu masih di P70. Beliau mengatakan bahwa beliau nasional juga membentuk beberapa Posgab, Surabaya, Medan, Bali, dan Semarang. Dan mereka ya sedikit menemukan dinamika untuk pembentukannya, tidak semulus apa yang dilakukan oleh Jawa Barat ya. Gitu. Tapi alhamdulillah mereka walaupun terjadi dinamika, tapi terjadi juga ada Posgab sudah terbentuk. Mana saja sekarang yang wilayahnya sudah ada? Yang kalau nggak salah informasi dari Pak Lilik itu adalah Surabaya, Medan, Jawa Timur, Bali dan Semarang. Itu yang ada. Jadi Posgab kabupaten provinsi lain belum. Mungkin Pak Lilik mungkin ada program berikutnya, cuman keburu COVID gitu. Iya. Apakah ada koordinator secara nasional sekarang? Karena Posgabnya udah di beberapa wilayah nih, ada 4 atau 5 tadi ya daerah yang sudah ada Posgab. Kan mungkin harus ada pengurus nasional atau gimana bentuknya tuh? Ada nggak sekarang? Kalau menurut informasi belum ada. Tapi sempat Pak Deputi 2 Pak Lilik berbicara waktu itu akan mendiskusikan tentang koordinator yang untuk pos gabungan di Indonesia ya, di setiap provinsi itu. Tapi sampai saat ini belum terjadi hal itu karena mungkin ya itu tadi musibahnya terus berjalan sehingga waktunya mungkin juga itu juga udah masuk agendanya Deputi 2 ya PK mungkin. Atau bahkan mungkin ke Deputi 3 kedaulatan mungkin ya. Dan kebetulan saya juga waktu beberapa bulan atau ke belakang kita juga berkoordinasi dengan Deputi 3 tentang kedaulatan, dan malahan saya ditunjuk walaupun belum resmi, tapi udah beberapa kali mengadakan pertemuan di Maribaya atau di Jakarta, di Sentul dan segala macam untuk membentuk forum nasional agen penanganan darurat bencana. Nah, itu saya kira itu juga nanti akan embrionya akan mengarah kepada tadi Posgabnya itu. Iya betul. Saya tertarik juga nih melihat Akang dalam kondisi seperti ini, tapi masih semangat gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah. Ada nggak ini susah senangnya jadi relawan Kang? Dari susahnya dulu apa? Misal waktu di lokasi bencana atau di rumah, di keluarga nggak dapat izin misal gitu ya, atau cerita apa yang dari sisi susahnya dulu gitu jadi relawan? Jadi sebetulnya saya latar belakang saya dulu bukan relawan, saya disebutnya dulu rescuer. Karena sejak rescue ya sering melakukan pertolongan karena bidang saya adalah search and rescue, mencari orang hilang di hutan atau gunung ataupun pesawat jatuh dan segala macam. Itu kemampuan saya sebelum jadi relawan. Nah beberapa tahun kemudian ada bahasa sukarelawan terus jadi relawan. Nah, akhirnya saya secara otomatis sebut relawan. Padahal latar belakang dari rescue. Nah susahnya jadi seorang relawan pada saat itu memang karena saya waktu jadi rescuer belum berkeluarga, jadi masih enjoy saja masih enjoy sama. Tapi ada yang larang kan bebas-bebas. Paling orang tua aja mengingatkan jangan terlalu inilah gitu. Tapi begitu berkeluarga mulai di situ harus koordinasi dengan pihak yang sebelah ya itu atau izin. Sebetulnya nggak bisa minta pemberitahuan tapi harus izin kalau itu betul. Sang pemberi izin yang sangat dahsyat itu kalau tidak diizinkan nggak bisa apa-apa. Dan alhamdulillah
kebetulan yang istri saya itu kan termasuk ke komunitas pencinta alam juga. Jadi mengerti betul kondisi-kondisi saya di di kerelawan di kemanusiaan itu. Akhirnya kendalanya hanya sedikit lah, tidak terjadi apa-apa, cuman ya mungkin pesannya jangan terlalu lama dan segala macam, jangan sampai seperti Bang Toyib lah gitu ya, 3 bulan tidak pulang dan segala macam. Jadi akhirnya istri saya oke, saya bilang. Nah itu di keluarga. Pada saat saya ada di relawan, susahnya di relawan itu sangat sulit, sangat dahsyat sekali. Karena relawan kan unik dan antik gitu ya, antik-antik unik-unik ya relawan itu. Dia punya dia punya kebebasan, dia punya keceriaan, dia punya kreativitas yang sangat luar biasa. Tapi ketika koordinasi mereka lebih fokusnya kerjanya, koordinasinya berkurang. Nah ini jadi susahnya itu mengkoordinir mereka, mengkoordinasikan aspirasi mereka yang supaya bisa jadi inspirasi buat orang lain ya. Nah itu yang sangat sulit, tapi alhamdulillah dengan pendekatan humanisme, dengan pendekatan persaudaraan dan segala macam ya, sampai saat ini saya bisa mengatasi kesusahan walaupun ada yang memang sangat dahsyat dinamikanya, tapi itu juga bisa diselesaikan. Betul. Sesulit-sulitnya relawan pasti ada punya sisi kemanusiaan yang kita bisa sentuh gitu ya, yang bisa kita masuk ajak bicara dengan baik-baiknya. Nah, tadi kan susahnya, sekarang senangnya kayak gimana Kang? Kesenangannya seperti apa? Selain banyak saudara dan memperpanjang umur gitu ya kalau iya, kalau silaturahim kan memperpanjang umur dan mendapat rezeki banyak. Itu memang secara psikologis ya, bukan secara vulgar begitu. Rezekinya psikologis, bisa senang. Senangnya saya begitu jadi rescuer dulu sampai sekarang menjadi relawan di kebencanaan. Ya senangnya banyak teman, banyak bertemu dengan orang-orang yang belum pernah terpikirkan, dan banyak ilmu yang saya dapat dari mereka, walaupun setetes sedikit segala macam, tapi itu yang jadi pengalaman sehingga saya semakin semangat untuk bergerak di kemanusiaan, karena selalu bertemu dengan orang-orang yang punya ide, punya semangat yang sangat tinggi. Betul. Dan segala macam. Aduh, lumayan. Dan juga ada satu, bukan kewajiban lagi ya, ada satu keenjoyan menolong orang itu. Ya, betul. Jadi bukan lagi hobi, bukan lagi juga kewajiban, tapi perasaannya nikmat sekali kalau setelah menolong orang itu. Nikmat yang bikin kecanduan ya Kang ya? Betul. Nah itu sehingga sampai saat ini saya di usia yang sudah di atas 60, mau kemana pun juga saya diajak ataupun tanpa diajak, saya pasti kalau punya waktu yang banyak pasti hadir di tempat orang-orang yang perlu pertolongan. Betul. Kemudian gini juga Kang, tadi terkait umur yang tadi Kang sebut ya. Jadi saya juga melihat bahwa Posgab ini sebagai wadah untuk berkumpulnya para relawan. Betul. Cuma memang kita harus mulai juga mengajak relawan-relawan muda nih Kang. Nah, barangkali ada ajakan Kang untuk relawan-relawan yang belum tergabung atau teman-teman yang tidak berkumpul di suatu komunitas tapi ingin bergabung di Posgab, gimana kira-kira biar bisa bergabung ke Posgab? Ya, saya kira saya koordinator bukan ketua Posgab ya, jadi tidak bisa memaksa. Jadi koordinator itu hanya mengkoordinir. Siapapun yang memang suka dan mau bergerak di kemanusiaan, ya, kemanusiaan itu bisa apa saja yang untuk menyelamatkan manusia itu. Silakan berbuat sesuatu, membuat kelompoknya. Alangkah bagusnya kalau bersilaturahim di satu wadah yang kita inginkan bersama, sehingga programnya bisa masif dan bisa fokus. Jadi hanya saya menghimbau kepada rekan-rekan relawan yang belum tergabung kepada Posgab, silakan mau bergabung ataupun mau
pos masing-masing. Yang penting pada saat bencana terjadi, pada saat pengurangan risiko harus dilakukan, pada saat penanganan rehabilitasi, kita bersama-sama di situ melakukannya demi kemanusiaan. Itu satu. Dan kedua, saya mengimbau kepada khususnya milenial ini ya. Saya milenial, saya menginginkan milenial bergerak di kemanusiaan lebih banyak. Jadi selain saya datang ke satu tempat wisata alam atau ke tempat-tempat yang memang indah dan segala macam, atau bahasa sekarang selfie dan segala macam, mari kita munculkan humanismenya, kemanusiaannya, rasa kemanusiaannya, sehingga ya kalau orang-orang milenial banyak bergerak di kemanusiaan, saya kira bakal banyak generasi penerus yang punya konsep, punya panduan-panduan yang, karena saya percaya dan saya yakin milenial itu energi sekali dan memang kapasitas pikirannya sangat luar biasa. Mungkin bisa bersubsidi untuk memberikan pikiran gitu, pikiran. Ide gitu ya dari teman-teman yang muda ini. Inovasi-inovasi yang dari muda itu yang diperlukan. Karena satu wadah akan bertahan dia kalau punya kemampuan adaptasi, dia bisa berkolaborasi dengan siapapun. Terus dia selalu melakukan inovasi-inovasi sehingga memberikan solusi buat ya masalah-masalah yang lain. Itu yang penting, 4 masalah itu. Adaptatif, kolaboratif, inovatif, dan solutif. Itu sangat luar biasa untuk wadah. Sekarang pertanyaan berikutnya, pendapat Akang terkait apoteker tanggap bencana. Kira-kira apa yang bisa Akang gambarkan? Terus bagaimana sumbangsihnya teman-teman apoteker ini terhadap kondisi bencana yang terjadi di Jawa Barat gitu? Oke, buat apoteker tanggap bencana, pertama kita mengundang waktu pembentukan Posgab itu hadir. Itu jelas menunjukkan bahwa antusias dan kemanusiaannya memang bersama-sama ada di situ untuk apoteker tanggap bencana. Begitu kita melakukan deklarasi di Bali tentang adira jasa relawan, itu apoteker tanggap bencana sudah ada ketemu dengan Pak Mas Ganjar gitu ya di sana dan segala macam. Begitu sampai ke beberapa musibah, bencana segala macam, saya selalu melihat itu logo-logo apoteker tanggap bencana. Tapi ada yang bergabung dengan kita, contoh di Lombok. Di Lombok itu ada beberapa orang yang memakai logo itu, tapi ada juga tersebar di pos masing-masing, tidak bergabung di pos kami waktu itu. Tapi keberadaan apoteker tanggap bencana ini sangat luar biasa. Menurut pengamatan saja sejak dari Posgab muncul ya, dari mulai mungkin sebelumnya juga saya pernah bertemu mereka, cuman karena memang belum akrab dan segala macam, tapi pernah lihat. Jadi eksistensi apoteker tanggap bencana ini sangat luar biasa untuk penanganan bencana. Nah, saya juga mungkin juga kalau di dalam pengurangan risiko, saya kira banyak juga mungkin apoteker tanggap bencana bergerak di situ. Jadi luar biasa apoteker tanggap bencana Jawa Barat itu. Memang logo awal jargon awalnya tentang motekarnya itu luar biasa. Memang motekar sekali. Motekar sekali. Kemudian ada nggak harapan dari Posgab kepada apoteker tanggap bencana ini terkait perannya, misal khusus untuk bidang logistik kebencanaan, khususnya obat-obatan nih. Barangkali misal ternyata kita bisa kolaborasikan dengan kegiatan Posgab terkait pengobatan massal atau program-program yang ada di Posgab. Nah, ada harapan nggak untuk apoteker Jabar ini untuk memberikan sumbangsihnya kepada Posgab gitu? Oh, banyak sekali harapannya. Banyak sekali Posgab mengharap kepada anggota Posgabnya, yaitu tadi salah satunya apoteker tanggap bencana ini. Karena ketika kita berbicara di musibah, itu pasti pengobatan itu sangat banyak. Karena
yang namanya penanganan musibah itu pasti orang celaka, dan orang yang pengungsi. Jadi pengungsi sudah ada klasternya, tapi orang celaka ini justru obat-obatan inilah yang harus lebih spesifik di dalam hal musibah. Maksud spesifik saya di sini obat-obatan banjir, obat-obatan gempa, obat-obatan letusan gunung api, obat-obatan tsunami atau obat-obatan longsor, kan mungkin ada spesifikasinya yang hal itu. Nah, Posgab ingin supaya apoteker ini juga nanti pada saat musibah terjadi, insya Allah mudah-mudahan jangan ada musibah lagi. Kalaupun ada kita hanya menonton saja. Tapi kalaupun ada kita harus memang logistik obat-obatan ini memang sangat luar biasa, perlu sekali. Apalagi Jawa Barat sudah mengklaim bahwa klaster logistiknya harus diperkuat di Jawa Barat oleh BPBD Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi dalam hal ini apoteker harus menyiapkan logistik obat-obatan apa saja yang memang menunjang seperti itu. Dan Posgab mengharap banyak kepada apoteker ketika bencana atau respon yang terjadi. Ya, kita berkolaborasi, bekerja sama untuk menyiapkan logistik obat-obatan di lokasi musibah itu. Sekarang lokasi poskonya, Posgabnya di mana, Kang? Sekretariat buat teman-teman yang pengen main gitu. Kemarin kan saya dapat info di grup juga bikin papan panjat ya katanya buat teman-teman yang pengen latihan gitu. Nah, kalau untuk sekretariat ada di mana sekarang Posgabnya? Ya, setelah dari P70 dan P70 ternyata memang komoditas di situ harus keluar karena memang akan direnovasi atau diperbaiki. Jadi kita mencari, dan alhamdulillah setelah koordinasi dengan pihak pemerintah dalam hal ini Gubernur, terus yang lain, ternyata alhamdulillah difasilitasi oleh BPBD Provinsi Jabar. Pos kita ada di BPBD Provinsi Jabar dan Soekarno-Hatta. Gitu. Berbarengan di situ. Ya. Dan situ kami juga difasilitasi dan diberi tempat. Kebetulan di Posgab juga kita membuat satu wadah kegiatan, yaitu dinding panjat. Kita bikin dinding panjat untuk program panjat dinding relawan-relawan, dan juga kita akan mensosialisasikan terus tentang evakuasi medan terjal. Itu kan yang diperlukan oleh para relawan adalah evakuasi medan terjal, bukan sebagai atlet. Jadi kita membuat papan dinding itu bukan untuk atlet, tapi untuk bagaimana melatih diri kita supaya metode materi evakuasi medan terjalnya kita benar-benar menguasainya. Itu satu. Kedua, juga kita punya beberapa program membuat tempat kegiatan kayak lempar pisau, memanah, terus water rescue, dan tentang adopsi pohon juga kita adakan. Seperti yang kemarin dilakukan di Kiara Payung. Itu akan dilakukan oleh Posgab bekerjasama dengan para anggotanya, seluruh anggota komunitas yang ada di Jawa Barat, dan mungkin dengan instansi-instansi yang lintas sektor. Ini papan ini boleh dipakai buat umum ya, Kang? Buat yang terdaftar di Posgab? Papan ini untuk umum, untuk siapa saja. Tidak melulu untuk yang terdaftar di Posgab. Siapa saja yang belum terdaftar di Posgab juga silakan bermain di papan panjat Posgab yang berada di BPBD provinsi. Silakan. Dan ini juga untuk BPBD siapa saja yang hadir di BPBD kabupaten kota, kalau mau berlatih tentang panjat dinding atau evakuasi medan terjal, silakan datang ke pos Gab di BPBD Provinsi Jabar. Pembuatan papan panjat ini itu dilakukan oleh Vertika Rescue Indonesia. Oke, tidak terasa sekarang sudah di ujung waktu nih kita nih. Silakan sampaikan pesan yang ingin akan sampaikan terkait dengan Posgab, entah itu kepada masyarakat terkait bencana atau kepada komunitas-komunitas yang ada di Posgab. Apa yang ingin akan sampaikan, dipersilakan.
Oke, terima kasih buat seluruh relawan dan anggota Posgab ataupun yang relawan yang tidak tergabung di Posgab. Ya, kami atau saya pribadi sebagai koordinator Posgab ya menghimbau atau mengajak kepada relawan-relawan, mari kita tetap terus melakukan prokes. Satu, tentang pemutusan rantai COVID-19. Kedua, kita bantu masyarakat infrastrukturnya, kajian-kajian regulasinya, terus edukasinya dan segala macam untuk supaya masyarakat tetap selamat dan masyarakat siap untuk selamat. Dan jangan lupa nanti tanggal 26 April adalah hari kesiapsiagaan kesiapsiagaan bencana nasional. Seluruh anggota Posgab maupun relawan yang belum tergabung, mari kita sukseskan dengan rangkaian kegiatan untuk kita siap untuk selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Soma atas kehadirannya di podcast PDI Jabar. Buat rekan-rekan jangan lupa juga ikuti terus Posgab, kemudian di YouTube jangan lupa juga follow podcastnya PD Jabar, jangan lupa subscribe juga, like dan tekan loncengnya ya. Sekian wawancara kali ini dengan Pos Gabungan Siaga Bencana Jawa Barat. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. IAI Jawa Barat Motekar.